Ini dalam kacamata bukan pengamat sepak bola, bukan. Pengamat kacamata dari seorang supporter yang hampir tiap hari nonton bola tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Pasti ada aja orang kayak gue gitu, yang setiap hari di Instagram ada isinya bola, di Facebook bola, di Twitter pembahasannya juga bola gitu ya. Tapi tetap nggak paham. Apa gue tolol kali ya? Assalamualaikum, ciao. Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Channel yang membahas sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi agak sedikit lemes ya. Tapi emang sebelum video ini gue mulai dengan semua pertandingan Champions League, Liga Eropa, Conference League. Jadi dimana nanti gue bakalan ngeliat pertandingan apa aja dari Champions League, dari Europa League, dari Conference League juga, terus sama Liga Italia Serie A nanti di hari Sabtu, AC Milan versus Monza. AC Monza apa AC Milan ya? Jadi tuh tadinya nggak mau bikin video, malah jadi bikin video. Karena ingat gue punya tanggung jawab tanggung jawab untuk di channel YouTube gue ini harus ya minimal 3 hari atau 2 hari sekali lah, 2 hari atau 3 hari sekali, biar channel YouTube gue itu hidup gitu, ada kehidupan gitu. Ya sebenarnya sih juga viewersnya juga nggak gede-gede banget gitu, tapi kan atau apalagi subscriber. Tapi dengan gua bilang jangan lupa subscribe itu, bagi gua ya kalian udah gede, kalian itu udah gede, punya pilihan, punya hak masing-masing. Jadi ya gua nggak perlu bilang jangan lupa ya subscribe channel gua Deddy Kurniawan 1899, like, comment, dan share. Kayaknya gue merinding aja gitu. Idealis seseorang mungkin seperti gue ini yang kalau dilihat-lihat maksud gue beberapa orang aja deh, beberapa orang juga kalau bagi dia idealis, menurut dia idealis ya, karena idealis itu di atas segalanya sih, bebas ngelakuin apa aja, ngebahas apa aja yang lagi rame, yang kayak kemarin itu child free, nggak mau punya anak, terus orang-orang berkomentar kalau mau punya anak itu ribet untuk ngurusnya, kalau lebih awet muda botox. Ya mereka punya pendapat masing-masing, tapi ya konsekuensinya juga kan harus diterima gitu. Kalau misalkan ada yang nggak seneng dari ibu-ibu posyandu, gue intonasi gue lagi lempeng karena bingung nih, gue mau arahnya nanti mau kemana nih. Seperti biasa nih, gue bikin video ini one take, nggak gue pokoknya one take. Paling bagian yang seru nanti gue taruh di depan buat opening gitu. Jadi 5 menit yang dihabisin, yang lo habisin nonton video ini ya cuman ngoceh-ngoceh nggak jelas. Bahkan di 20 menit
video gua itu sekarang rata-rata 20 menitan, sadar nggak sadar gua ngomong selama itu gitu. Itu aja masih ada yang nggak gue bahas gitu. Ada beberapa begitu kan, gue lihat poin gue yang gue catat gitu di note gue, ada aja tuh yang nggak kecatat. Kayak kemarin, video kemarin gue bilang itu, gue nggak bilang siapa aja pemain AC Milan yang didaftarkan sama Pioli gitu. Kalau Ibrahimovic kan nggak dicantumin, Mike Maignan juga nggak diikut sertakan, dia digantiin sama Tata Rusano sama Mirante. Banyak sih, banyak yang udah gitu kan. Itu apa, kalau kita lagi bikin posting, bukan, kalau kita lagi bikin video terus one take kayak gini, nggak ada video dari bola, dari video Liga Italia apa Liga Champions, atau gue ngasih foto tuh enggak. Karena gue tuh ini bikin konsep tuh kayak semacam kayak podcast, terus ngebahasnya tuh dengan durasinya. Sebenarnya kalau podcast itu kan nggak tahu ya bener atau enggaknya, gue FOMO aja gitu. Kalau podcast itu ya 1 jam lah minimal. Ada juga kok yang podcast, gue juga punya podcast kan di Spotify, podcast Milan Netizen gitu namanya. Itu durasinya juga 30 menit. Ya pokoknya sejam lah, paling lama itu sejam, udah gitu doang. Itu aja tuh harus mut-mutan. Itu juga kan, ya ampun, kalau lu bukan siapa-siapa tuh nggak bakalan ada yang denger itu podcast lu bikin di Spotify itu. Bener, kalau lu bukan siapa-siapa, lu bukan yang dikenal, entah itu lu dikenal secara personal atau lu dikenal secara tim, terus lu bikin perusahaan, terus lu nama besar lu datang dari situ, atau sebuah konten podcast di Spotify gitu, lu bikin rame, kalau lu bukan siapa-siapa, listener lu itu, pendengar lu itu sangat sedikit. Butuh effort yang besar. Tapi kalau misalkan ada aja sih, ya beberapa persen kali ya, kalau misalkan ada orang yang bikin konten bola di Spotify gitu, ada aja yang rame dari bukan siapa-siapa gitu. Kebiasaan nih gue, udah ngalor ngidul. Jadi untuk pembahasan kita kali ini ada UEFA Champions League, terus ada Europa League sama Conference League. Ini gue cuman nulis poin-poinnya aja. Kalau misalkan gue kurang datanya, ya mungkin gue baca-baca di internet, gue buka-buka di Footmob pertandingan apa aja. Tapi untuk pembukaan gue baku banget ya. Untuk pembukaan ini dari PSG versus Munchen, itu skornya 0-1. Golnya dicetak dari Coman juga kan mantan pemain PSG, pernah di Juventus juga, pemain tim. Coman nih jago gak sih sebenarnya? Kayaknya nggak jago-jago banget, tapi dia itu kalau nggak salah ya, pemain yang di usia 25 tahun dia itu punya banyak gelar gitu di berbagai tim, kayak Bayern Munchen, Juve, terus PSG. Ya, koreo di beranda Instagram gua
timelinenya tuh koreonya PSG itu seolah-olah kalau lo tahu One Piece ya berarti relate. Nah itu One Piece Luffy, dia koreonya pakai itu dengan lagi begini nonjok logo Bayern Munchen. Nggak bisa bilang, gua nggak bisa bilang nggak boleh tuh, gue bilang biasa aja, kayaknya enggak deh. Mereka tuh fansnya PSG juga butuh effort bikin koreo itu, tapi nggak dapet feelnya nih dari gue. Itu nggak dapet, gila, nggak bisa. Kalau dibilang keren ya keren, terus udah gitu fansnya Bayern Munchen itu cuman seupil, cuman dari segede gaban itu stadionnya PSG, Parc des Princes, tulisannya apa sih, Parc des Princes, pokoknya gitu deh. Itu cuman seupil doang, nggak bisa bukan yang kanan kiri itu tamu, yang sebelah kiri itu tuan rumah, yang kanan itu tamu gitu, enggak. Dia tuh kecil doang gitu, sedikit lah gitu. Tapi mereka kalah di kandang 0-1. Formasinya formasinya ini ya, formasinya PSG kok jadi kayak 4-4-2. Setahu gua itu PSG itu pakai formasinya biasanya 4-3-3. Tiganya itu kan Mbappe, Messi, Neymar gitu. Tapi gue lihat sekarang formasinya 3-4-2-1. Bukan 4-4-2. Yang di depan ada Messi sama Neymar, nggak ada Mbappe. Terus kipernya Donnarumma, ada Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes, Zaire Emery, Verratti, Pereira, Soler. Sedangkan dari Bayern Munchen sendiri formasinya 3-4-2-1. Nah, dengan ini Pavard itu kena kartu merah gara-gara nekel sadis sama Messi, nekel sadis ke Messi gitu. Serem lah. Diisukan untuk bukan kartu merah, kayak apa ya, jangan sampai ini orang cedera parah. Nggak boleh tuh ada yang bikin cedera parah Messi. Akhirnya Pavard kena kartu merah. Ternyata Mbappe masuk. Ternyata Mbappe itu bukan karena cedera, karena dia nggak kepake di babak pertama. Dia masuk di menit 57. Fabian Ruiz ini Fabian Ruiznya Napoli ya, gue baru tahu loh. Gnabry, terus Ulreich. Kipernya Bayern Munchen juga gue baru ngeh ini, Ian Sommer. Umurnya baru 34 tahun. Kalau misalkan di compare sama si Neuer yang cedera gara-gara sendiri, ini beda 2 tahun. Neuer 36 tahun. Gokil. Ini Manuel Neuer itu dari Juli 2011. Gokil. 2011 sampai sekarang itu udah mencatat 488 match dari Juli 2011 loh. Berarti butuh kurang lebih 12 pertandingan udah 500 match. Tapi Manuel Neuer punya masalah dengan petinggi Bayern Munchen.
by the way, gue nggak tahu ya kalau ini durasinya agak panjang dari biasanya, mungkin lebih dari 20 menit karena emang gue nggak tahu kalau misalkan ini gue maunya sih, gue juga pengennya tuh biar nggak ribet-ribet. Kan gue bikin video ini tuh one take, terus gue mau ngambil konsepnya tuh santai, gue nggak mau berat pembahasannya, terus durasinya agak lama. Nah gue kepikiran apa audionya gue taruh di Spotify. Kalau audionya gue taruh di Spotify, konsep awal yang masih ya dibilang season 2 nya itu, season 2 podcast gue itu gagal. Karena gue pengen tuh kalau di podcast gue itu ngebahasnya tuh podcastnya tuh yang bukan mengarah 100% bola gitu. Justru malah pengennya tuh ngobrol sama temen gue, kawan gue, pokoknya kawan-kawan gue aja ngobrol gitu pengennya. Cuman nggak tahu ya, gue single fighter sih. Bagi gue viewers gue sampai 5.000 aja bagi gue tuh udah banyak. Gimana coba kalau misalkan YouTube ngelempar video gue itu sampai 10.000 viewers, waduh, kaget. Subscriber cuma 500, viewers sampai 10.000. Itu dijamin durasi tontonannya tuh kecil gitu. Karena gue berusaha, yang penting channel YouTube gue ini nggak mati-mati banget gitu. Tetap masih ngomongin sepak bola, tetap masih ngomongin soal football, Liga Italinya, tipis-tipis ke Liga Champions, tipis-tipis Liga Inggris, tipis-tipis Liga ke Liga Spanyol. Kan bikin konten katanya kalau bikin konten itu ini sesuai passion, dari hobi dulu atau dari kesenangan dulu. Ya udah, gue senangnya nonton bola, gue senangnya bola gitu, titik. Tapi tipis-tipis ngarah-ngarah ke, waktu itu gue pernah ngebahas sedikit, padahal sedikit doang loh, ini Fajar Sad Boy. Tapi gue dibilang, masa bahas bola larinya ke Sad Boy? Ya udah, terserah lu lah. Terus ya udah, kenapa harus dibilang kayak gitu ya, heran gua. Ya namanya juga netizen kali ya, gue juga pernah ngerasain netizen untuk maki-maki gitu. Lalu ada pertandingannya Milan versus Tottenham. Ini skornya 1-0, gol dicetak dari Diaz. Dari golnya dulu deh, kalau dari golnya dulu mungkin kalian juga pasti nonton lah. Cuman yang nggak nonton, yang fokus dengerin gue ngomong sambil dengerin pakai headset, terus layar utamanya dimatiin, ya mirip-mirip kayak podcast lah. Gue juga pakai kok kayak gitu. Bukan YouTube Premium, gue kasih tahu bukan YouTube Premium. Ada sebuah aplikasi yang bisa lu nonton YouTube, terus lu matiin layar utama, tapi lu masih bisa dengerin kayak podcast, mirip banget kayak podcast. Ada namanya Kiwi Browser, lu cek aja dah, tuh gue kasih tahu. Nah caranya seperti itu aja. Jadi kalau udah diakalin nih, biar gimana caranya gue mau nonton YouTube, konsepnya podcast, tapi gue nggak mau dengerin orang, gue nggak mau ngeliatin orangnya gitu kan. Gue sambil, siapa tahu kan mobilitasnya kita tuh beda-beda ya. Gue mungkin sambil ngerjain sesuatu yang lain gitu, sambil dengerin Cing Abdel di Wawancanda, Box to Box di Spotify, atau jebret Media TV gitu, ngomongin Coach Justin menjelaskan dengan
teorinya, dengan caranya dia gitu, atau Sport 77 yang ada khas Mamat Al-Kathiri dan Coach Ripannya gitu. Pokoknya gitu-gitu dah. Gue mentionin orang-orang, atau R66 dengan Coach Justin dan Helmi Yahya. Tapi mereka adalah orang-orang yang pintar. Tapi gue ini ya apa sih? Ngerendah mulu bangsat. Balik lagi nih ke Milan Tottenham dengan skor 1-0 yang dicetak 1 gol dari Brahim Diaz di menit ke-7. Jadi kesempatan ini gue manfaatin nih. Tapi anehnya adalah Rafael Leao itu kenapa jadi MVP. Padahal formasi AC Milan ini kan baru 3 kali dengan formasi 3 back. Pertama lawan Inter, kedua lawan Torino, ketiga lawan Tottenham ini. Formasi 3 back, entah itu 3-5-2 awalnya kalah sama Milan, terus 3-4-2-1 menang tipis lawan Torino, dan sekarang juga menang lawan Tottenham 3-4-2-1, yang dimana dari back yang paling nonjol itu adalah Malick Thiaw. Malick Thiaw ini dia adalah rekrutan baru di tahun ini dari Schalke. Harusnya banyak yang bilang harusnya itu dia yang menjadi pemain terbaiknya. Tapi cuman beda 1 poin doang kok sama Rafael Leao yang 7,8 ini. Udah gitu kan Brahim Diaz juga bagus. Cuman yang flop ini di sini paling flop ini ya Saelemaekers. Mungkin ya 6,5 nggak buruk-buruk banget gak sih, tapi paling jelek ya ini De Ketelaar susah ya. De Ketelaar itu kalau emang Charles De Ketelaar mau dibayarin sama Real Madrid, kabarnya ya mau dibayarin sama Real Madrid, tapi dia lebih memilih bertahan sama AC Milan. Kalau misalkan Real Madrid berani ngeluarin duit gede juga ya nggak masalah. Krunic Rade Krunic sama Tonali di tengah. Ini pemain gue pikir malah tadinya itu Benacer sama Tonali. Ternyata Benacer belum pulih banget. Ternyata masih ada, tapi kan masih ada Pobega, masih ada bukan. Iya maksud gue ada Pobega, tapi nggak ada ini. Oh udah keluar kali ya ini si udah fix belum sih Bakayoko coba kita keluar di bursa transfer. Yang keluar itu tunggu, ini gue ngecek pemain yang keluar 4 Februari. Marco Lazetti ke Altah pinjaman, Andreas Jungdal pinjaman ke Altah juga, Vicenza ke Vicenza nih pemain Sebastiano nggak ada. Tapi di sini masih ada Tiom Bakayoko. Mungkin Tiome Bakayoko itu masih ada di tim, tapi nggak dipanggil, nggak dipakai di UCL. Mungkin buat di Liga Italia aja kalau buat mentok gitu, kalau misalkan pemain-pemainnya pada cedera. Toh Pioli juga lebih memilih Pobega daripada Bakayoko gitu.
Ya karena emang Pobega kan asli dari Milan gitu. Dia aja dari Milan, dia di tahun 2016 tuh struggle dia dari Ternana, Verdon, Milan, terus ke Spezia, terus ke Torino. Nah, pas lagi bagus-bagusnya itu di Torino tuh 33 pertandingan 4 gol. Nah, sekarang 21 pertandingan musim ini 21 pertandingan dengan 2 gol. Ya nggak busuk-busuk banget lah. Ya seenggaknya masih dipakai gitu. Tapi ada nama satu lagi nih yang mentok nih, Yacine Adli. Ini Yacine Adli sama Charles de Ketelaar. Apa iya Yacine Adli tuh kayaknya kalau dilihatin dari permainannya ya, Yacine Adli itu luwes gitu. Ini dalam kacamata bukan pengamat sepak bola, bukan. Pengamat kacamata dari seorang supporter yang hampir tiap hari nonton bola tapi nggak ngerti gitu. Pasti ada aja orang kayak gue gitu yang setiap hari di Instagram ada isinya bola, di Facebook bola, di Twitter pembahasannya juga bola gitu ya, tapi tetap nggak paham. Apa gue tolol kali ya? Terus di pertandingan selanjutnya AC Milan bakal melawan AC Monza di kandang AC Monza. Kandangnya AC Monza namanya apa sih? Stadion Comunale Brianteo Monza. Gue pernah nonton konten orang orang Indonesia yang tinggal di Italia, di mana Monza sama Milan itu kayak Jakarta sama Depok. Serius, gue pernah. Cuman gue lupa nama channel YouTube-nya. Yang teringat terngiang yang di otak gue itu, ternyata Milan sama Monza itu deketan, kayak Jakarta sama Depok atau Jakarta sama Bekasi gitu. Wah, kok gue mati-mati mulu. Ini hari Minggu. Hari Minggu jam 0.00 dini hari. Ya malam minggu lah ini hitungannya. Nanti lawan Tottenham itu masih jauh bro. Abis Monza Milan masih ketemu Atalanta tanggal 27 Februari. Terus ketemu Fiorentina di 5 Maret bulan depan. Terus baru dah tuh di hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Champions League Tottenham versus AC Milan. Jadi kita geser ngebahas Champions League di hari Rebo, dan hari Kamisnya itu ada Dortmund versus Chelsea dengan skor 1-0. Chelsea. Ini pemain Chelsea itu lagi kenapa ya? Padahal bagus-bagus ini nilainya dari gelandang bertahan Fernandes yang rekrutan baru, sama backnya juga bagus gitu, nilainya 7, tapi kalah gitu sama Dortmund ya. Gue nggak nonton pertandingan, ya gue jujur lah, gue nggak nonton pertandingan ini, nggak nonton pertandingannya Dortmund sama Chelsea. Gue nonton pertandingannya itu Arsenal City, gue nontonnya pertandingannya yang skornya 1-3 gitu ya. Harus berapa kali aja ya Arsenal City, harus berapa kali Arteta menelan kekalahan dari Pep Guardiola yang seperti itu terus berulang. Dan sekarang formasinya Arsenal City, Arsenal kegeser. Sekarang posisi kedua, Manchester City pertama. Tapi unggulnya adalah Arsenal masih punya tabungan 1 pertandingan lagi gitu. Yang ketiganya
Manchester United, yang keempat Newcastle. Wah, gokil. Chelsea-nya buset. Liverpool sama Chelsea posisi ke-9 dan ke-10. Aduh. Pemecatan ini dua-duanya. Klopp sama ini Graham Potter. Oke, lanjut nih di Champions League di pertandingan hari Kamis. Itu ada Club Brugge sama Benfica. Skornya 0-2. Golnya dicetak dari Mario menit 51 sama Neres di menit ke-88. Benfica itu sekarang ada aja loh strikernya, Ramos strikernya. Nggak pernah ketinggalan. Otamendi di sini juga. Iya, gue tahu. Otamendinya Manchester City ya. Oke. Lanjut nih. Tapi juga ada pertandingan Real Madrid sama LC sih, skornya 4-0. Tapi gue nontonnya Arsenal City, kayaknya lebih seru itu. Kita geser ke Europa League. Nah, ini nih. Gue nge-tag video ini di hari Jumat tanggal 17 Februari 2023. Nah, berarti pertandingannya itu ada Europa League. Gue tonton Barcelona versus Manchester United. Ya, karena emang tujuan utama gue cuma nonton itu doang. Padahal ada wakil dari Liga Italia lainnya, Salzburg versus Romanisti. Semoga aja di leg kedua kalian bisa lolos. Ya, skor menangnya 2-0 lah ya. Kasih tau lah Mourinho itu. Terus ada perwakilan Liga Italia juga nih, Juventus ini kesel banget ini pasti nih, skornya 1-1. Udah gitu lawannya Nantes itu Liga Prancis, logonya kayak logo Nankatsu. Terus Nantes ini posisinya tahu nggak nih, gue biar tahu ya, sekarang posisinya itu ada di 13 sementara di Liga Prancis. Lawan Juventus bisa seri 1-1. Itu sama aja Juventus lawan Cremonese. Gol dari Vlahovic sama dari Nantes, dari Bias. Gol dicetak dari Blas di menit 60. Kalau 1-1 ya dari skornya aja 1-1 bisa jadi, kalau matematikanya berarti Juventus harus bisa menang 0-1 aja udah cukup di kandangnya Nantes. Tapi kan Nantes bisa nahan imbang di kandang lo. Tapi ini bagus loh nilai-nilai pemainnya nih. Padahal Juventus itu di 5 pertandingannya cuma 1 kali doang kalah dari AC Monza. Nantes juga sama sih, kalah cuma sekali. Tapi 3 pertandingan Juventus itu menang dari Fiorentina, Salernitana, sama Lazio. Ya, nggak buruk-buruk banget juga sih Nantes, walaupun dia sekarang ada di posisi ke-13. Ya, siapa tahu gitu di leg kedua Juventus versus Nantes versus Juventus skornya 1-0. Enggak. Kalau di Eropa harus menang, Juventus harus menang karena biar Liga Italianya itu masih dapat jatah 4 tim gitu. Ntar kegeser sama Liga Prancis, kalau nggak Liga Jerman. Liga Jerman juga udah 4 ya. Ada Sevilla sama PSV Eindhoven. Buset. 3-0. Nice. Ini pemain terbaiknya adalah Lucas Ocampos. Setahu gue, coba ya, gue cek ya. Gue lupa nih. Lucas Ocampos tuh pernah main di Milan. Bener. Pernah main di Milan.
dari Januari 17 sampai Juni 2017. Oh, ada juga ini Ajax Union Berlin 0-0. Banyak ya pertandingannya ternyata ya. Liga Eropa di 32 besar ini. Kita geser ke Europa Conference League. Ini Liga Eropa, Liga Champions rasa melon. Yang musim lalu pertama kali itu Roma yang menjuarai. Perwakilan dari Liga Italia ini datangnya dari Fiorentina dan Lazio, mendapatkan hasil yang memuaskan. Waduh, berarti yang di Eropa itu Milan, Inter, Juve, Napoli, Inter, Milan, Juve, Roma, Lazio, Fiorentina. Ada 7 tim perwakilan dari Liga Italia yang terbagi di 3 kompetisi besar di Eropa. Ada Champions League, ada Europa League, ada Conference League. Gokil. Bus, nggak kira-kira Fiorentina menangnya 4-0. Yang golin siapa aja ini? Luka Jovic sama Cabral. Cristiano Biraghi pemain terbaiknya. Lazio yang golin itu 1-0 dari Ciro Immobile. Ciro Immobile lah. Ini gimana sih nih? Oh, Romagnoli nggak dimainin, cedera ternyata, bos. Terus ada pertandingan lain nih dari mana ya, kok bingung sih gua namanya ini. Ludogorets Razgrad Anderlecht, Bodo Glimt sama Lech Poznan, Karabakh Amagen, Trabzonspor Basel. Ini menang skor 1-0 yang dimana gue ngeliat di timeline itu ada koreo yang keren banget untuk memperingati gempa Turki. Delay gue. Terus nanti hari Sabtu itu ada Premier League banyak. Iyalah pasti banyak, masih berjalan. Gimana sih, kayaknya nggak penting banget ngasih informasinya. Ada Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Sassuolo. Liga Italia aja lah gue bahas deh. Liga Italia itu ada Sassuolo Napoli. Ya semoga aja Sassuolo, ayo dong tunjukkan kekuatan kalian yang bisa membantai tim-tim besar. Dan sebagai tim kuda hitam selain Atalanta, kalian bisa menjegal Napoli supaya yang di bawahnya itu bisa membuntuti gitu, biar ketar-ketir nih Napoli. Soalnya jauh banget nih, jauh banget poinnya. Napoli sekarang di giornata ke-22, nanti begitu lawan Sassuolo di giornata ke-23, itu Napoli sekarang poinnya 59. Nah, posisi kedua ada Inter di poin ke-44. Itu artinya beda 15 poin. Sama aja 5 kali pertandingan menang. Nah, yang ketiga ada Atalanta. Keempat AS Roma. Masih dapat jatah Liga Champions tuh AS Roma. Nah, yang kelima sama keenam ada Milan sama Lazio. Poinnya Inter sampai ke Lazio itu tipis, cuma 5 poin. Siapa tahu kalau misalkan Inter kepleset lagi ya kan. Kemarin aja seri lawan Sampdoria, kecapean duluan kali. 0-0. Seenggaknya lumayan lah dapat 1 poin Inter daripada lu kalah. Jadi agak menjarak jauhnya tuh nggak usah jauh-jauh gitu. Biar yang di bawah lu itu tuh bisa ngejar lu gitu. Ada Atalanta, ada Roma, ada Milan, ada Lazio. Jangan semena-mena seenak jidat lo.
Terus di Minggu ada Monza sama AC Milan. Dilanjutin juga banyak nih, di hari Minggu juga banyak, ada Inter Udinese. Nah, ayo dong Udinese, lu juga pasti bisa dong. Ada Atalanta Lecce, Fiorentina Empoli, Salernitana Lazio. Terus udah dah, segitu aja kali ya. Ini udah menit ke 40 ini. Ini udah durasi yang terlama gue. Gue bikin channel YouTube. Oh enggak deh, gue pernah bikin channel YouTube paling lama. Ada di konten gue yang ini apa, nonton bola langsung react gitu waktu MU lawan apa ya, gue lupa. Ada durasinya 45 menit. Gokil, gue bilang. Nah ini pertandingan cuman pertandingan weekend ini aja bisa gue obrolin sampai durasinya 40 menit. Ini buat nemenin lu aja kalau misalkan lu lagi di perjalanan, yang gue kasih tahu. Gue bikin kontennya kayak konsepnya kayak podcast lah, gue sendiri gitu, single fighter, dan gue nggak ngebahas yang terlalu dalam. Siapa tahu nanti kesempatan selanjutnya gue bisa bikin konten yang dimana wah keren nih. Atau soalnya gue nggak terlalu, bukan nggak terlalu sih sebenarnya ya, bisa jadi kenapa gue bikin konten konsepnya seperti podcast ini, monolog, prolog, dan ngebahas tim-tim yang ada di depan mata gue. Terus ngebahasnya itu nggak terlalu mendalami banget. Kan udah gue bilang, gue itu berangkat dari sebagai supporter sepak bola yang seneng nonton bola aja, bukan praktisi atau gue sebagai jurnalis ngeliat pertandingan taktuk terus banyak gol aja udah seneng, nggak harus mikirin. Udah ada bagiannya. Buset, rokok gue mati mulu dah. Udah ada bagiannya masing-masing gitu maksud gue. Ada yang ngebahas bola dengan taktiknya, ada yang juga ngebahas soal panjang kali lebar tapi banyak isinya, daging semua. Itu udah ada kuehnya, itu udah dibagi-bagi. Nah, giliran gue nih, gue bagian yang mana nih? Gue dapat yang apa nih? Gue ngebahas Liga Italia, ya elah, kayak orang tolol. Tapi gue seneng ngebahas bola, gimana dong? Ngejelasin, ngasih tahu. Ih, kayaknya seru gitu. Ngasih bikin video gue bola gitu. Gue bola banget men anaknya. Gue bola banget. Gue bola banget. Gue ngebahas. Ayo, apa kita ngebahasnya? Kita hari ini bahas apa? Enggak. Apa yang gimana orang yang ngebahas hampir tiap hari? Coba, capek banget nggak lu? Dikumpulin videonya, ngambil dari YouTube, ngambil dari TikTok, atau ngambil dari foto dari Instagram gitu, terus diedit sama dia, terus dia bikin narasi sendiri. Gimana coba? Nanti kalau misalkan diadain bikin video kayak gitu, gue tuh capek sendiri, ngedit sendiri, bikin narasi yang plek-plekan dari internet. Coba, ada aja lu konten seperti itu. Cuman ya viewersnya naik-naik juga, karena yang dibahas tuh inti-intinya aja, poin-poinnya aja. Tapi mereka intens tiap hari, everyday. Gila, gue bilang, gokil, bisa tiap hari ya orang. Coba lu bayangin, misalkan ngebahas pertandingannya
apa ya, hari pertandingannya Liga Inggris. Biasanya kan banyak tuh Liga Inggris. Liga Inggris gue cek. Misalkan Newcastle Liverpool di hari Minggu gitu. Ngebahas dah tuh. Di internet banyak banget yang bikin narasi, bikin caption lah. Kalau lo nggak tahu narasi, gue juga lihat nih, kok sama ini, apa yang dia omong, apa yang dia ucap di dubbing gitu. Bukan di dubbing, voice overnya. Terus disusun tuh video, foto sedemikian rupa biar orang-orang juga gampang, nggak usah baca gitu. Karena kalau ngebaca katanya minat baca orang Indonesia itu masih minim, masih seneng kontroversi gitu. Jadi ya menurut gua mencoba untuk bikin sebuah video yang ngomong ngalor ngidul, bikin konten minimal seminggu sekali yang mau gue bahas. Kalau misalkan gue bahas soal tadi tuh apa sih gue bilang, child free, gue juga punya keresahan tentang hal itu. Tapi kan konteks gue, niche gue di YouTube gue ini adalah ngomongin bola. Tapi ngomongin bolanya itu ini loh, kayak secukupnya aja. Nggak bisa tuh, orang udah capek ya. Logikanya kayak gini, lu udah capek, lu udah capek kerja ya, udah capek kerja dari pagi sampai sore, 9 to 5, jam 9 pulang jam 5 gitu, atau yang masuk jam 10 keluar jam 8 gitu. Nah terus nonton bola, terus bikin istilah-istilah yang rumit, udah di kerjaan mah capek, pusing, diomelin sama atasan, terus harus nonton bola, mengerti dari lu seneng bola, terus harus mengerti tek-tek bengeknya gitu. Gua rasa sih yang basic-basicnya aja udah lebih dari cukup loh. Iya gak sih? Kayak offset, oh ini offset, wah ini tackle keras harusnya kartu merah, ya kan? Terus ini own goal, gol bunuh diri, terus corner, tendangan bebas, free kick gitu. Itu basic-basic aja, umpan lambung. Tapi kalau udah menjalar ke mana-mana, otaknya jebol beneran ya. Apalagi orang-orang yang suka bola itu udah generasi milenial yang harus berkorban demi keluarga, harus tanggung jawab. Ya gue rasa juga ya, sebesar Coach Justin aja itu ya, yang kontennya di mana-mana sama Bung Helmi, terus kadang-kadang ada di Regista, kadang-kadang hampir setiap konten ada di Jebret Media TV. Ya bagi gue itu juga sebuah pekerjaannya dia mau nggak mau bikin ngomong soal bola yang jelimet yang ada di otak kita gitu. Tapi modelan kayak gue, modelan kayak lu yang cuman pengen denger ngomongin bola ngalor ngidul, nggak jelas arahnya mau kemana. Tapi ya udahlah, nikmatin aja sambil buang-buang waktu lu gitu, nemenin lu di saat-saat lu sibuk. Bukan sibuk, kalau sibuk malah bikin pusing. Udah mah gua ngomongnya nggak jelas kemana ngalor ngidul, ngebahasnya Liga Inggris, terus pindah ke Liga Italia, pindah lagi ke Spanyol,
Apa coba yang dipengenin? Dimana kalau misalkan orang-orang yang capek pulang kerja tuh gue rasa pengennya tuh butuh hiburan, bukan beban gitu. Nonton bola tuh sebagai hiburan. Terus oh iya, hari ini juga ada Pak Erick Thohir terpilih menjadi EXO. Kok EXO sih? Tuh itu aja gue salah. Gue ralat ya. Pak Erick Thohir saat ini terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Yang dimana dia punya 5 janjinya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum. Yang pertama, melanjutkan Liga 2 dan 3. Yang kedua, kejar ketertinggalan dari negara lain. Yang ketiga, penggunaan VAR di Liga 1. Yang keempat, membenahi kualitas wasit. Yang kelima, yang terakhir, membangun training center untuk timnas Indonesia. Itu basicnya. Kalau lebih dalam lagi dikulik, itu ada nama-nama ketua umum PSSI. Orang-orang pasti heran, kok wakil ketua umum kok ada 2? Ada namanya Ratu Tisa sama satu lagi lupa gua. Lalu di bawahnya ada EXO. EXO ada beberapa macam tuh, beberapa nama tuh. Itu aja orang yang expert untuk menggunakan, dimana kalau misalkan PSSI-nya bobrok atau apa-apalah, kalau orangnya masih itu aja ya pasti belum bisa berkembang gitu. Jadi menurut gua intinya adalah, poin dari itu adalah ya selamatlah untuk Pak Erick Thohir udah menjadi Ketua Umum PSSI yang ke berapa ya? Pokoknya untuk 4 tahun ke depan lah. Wah, udah menit 50, hampir sejam. Ya udahlah. Sekian dulu, terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Jangan kapok untuk dengerin konten gue atau nonton konten gue. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum. Harusnya banyak banget itu yang dibahas, cuman ya mancing aja dulu, lempar aja dulu, siapa tahu gol. Ya udahlah, ciao.